Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarona bil adli wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathaw wa annakum ilaina la turja'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kekuasaan dalam pandangan Islam bukanlah tujuan, melainkan amanatun azimah, amanat yang besar, amanat yang agung, yang kelak akan menjadi pertanggungjawaban setiap manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang penguasa tidak boleh sombong ataupun lupa diri karena jabatan atau karena kedudukan yang diembannya, sebab manusia akan kembali kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di alam baka. Dengan kata lain, penguasa pun kelak akan kembali ke alam baka dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Al-Quran di dalam surat Al-Mudaththir ayat 38 menegaskan kullu nafsin bima kasabat rahina. Tiap-tiap diri, tiap-tiap manusia bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Berkaitan dengan ini, Profesor Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menegaskan bahwa ayat ini menunjukkan prinsip tanggung jawab individu. Setiap manusia bebas memilih perbuatannya dan kebebasan itu membawa konsekuensi pertanggungjawaban pribadi, pertanggungjawaban individu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya menegaskan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati. Fal imamu ra'in wa mas'ulun ar ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wal imamu ra'in wa mas'ulun ar ra'iyati. Dan penguasa baik dari kelas RT maupun sampai kelas raja, baik dari kelas RT maupun hingga presiden, wa mas'ulun ar-ra'iyati, akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berkaitan dengan kepemimpinan ini, dalam sebuah athar Sayyidina Umar bin Khattab itu adalah orang yang paling takut dan paling khawatir terhadap kepemimpinannya dan akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Kalau ada orang yang di bawah kepemimpinannya tidak tersentuh atau tidak terjangkau oleh aparatur pemerintahnya saat itu, sehingga beliau adalah orang yang pertama kali belusukan untuk mengetahui keadaan real daripada rakyat yang dipimpinnya. Bahkan di dalam sebuah riwayat, ketika di Irak ada sebuah jalan yang berlubang, lalu kemudian ada seekor unta yang terperosok ke dalam lubang di tengah jalan itu,
Maka kemudian Sayyidina Umar menangis. Tatkala Sayyidina Umar menangis, maka kemudian bawahannya bertanya, "Wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis? Sedangkan yang mati itu hanya seekor unta, bukan seorang manusia." Apa jawab Sayyidina Umar bin Khattab? Beliau menegaskan, "La khasyitu an yas'alani Allahu anha." Aku takut, aku khawatir di mana kelak di akhirat nanti aku dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Lima lam tusawwilaha tariqa ya Umar. Mengapa engkau belum meratakan jalan yang berlubang itu, wahai Umar? Mengapa engkau belum memperbaiki jalan yang berlubang itu, wahai Umar? Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ungkapan Sayyidina Umar, la khasyitu an yas'alani Allahu anha. Aku khawatir, aku takut dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Lima lam tusawwilaha tariqa ya Umar. Lima lam tuslih laha tariqa ya Umar. Kenapa engkau belum memperbaiki? Kenapa engkau belum meratakan jalan kebenaran itu? Hal ini menunjukkan bahwa betapa beratnya tanggung jawab seorang pemimpin, betapa besarnya tanggung jawab seorang pemimpin ketika orang itu memiliki kekuasaan. Andaikan kekuasaan itu tidak dijalankan secara baik, hal ini menunjukkan bahwa pemimpin itu tidak hanya bertanggung jawab kepada manusia, kepada hewan yang berada di dalam wilayah kepemimpinannya, termasuk kepada alam yang dibawa berada di dalam kepemimpinannya, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 2, beliau mengatakan al-imamu amanatun azimah. Pemimpin itu, kepemimpinan itu adalah merupakan amanat yang agung, amanat yang berat. Idza addaha sahibuha bil adl. Apabila kepemimpinan itu dijalankan secara baik, bil adli dengan keadilan, naja, maka seorang pemimpin itu akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Wa in jaro fiha halaka. Maka tatkala kepemimpinan itu dijalankan secara zalim, dijalankan secara tidak adil, dijalankan secara curang, dijalankan untuk memperkaya diri, fiha halaka, maka pemimpin itu akan celaka di dunia apalagi di akhirat. Kemudian Imam Ghazali menegaskan, wa kullu man tawalla amrun nas fa huwa mas'ulun anhum yaumal qiyamah. Setiap orang yang memimpin manusia, yang menjadikan urusan orang lain di dalam pundaknya, fa huwa mas'ulun anhum, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas orang-orang yang dipimpinnya yaumal qiyamah, nanti kelak di hari kiamat. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Ini maknanya dari hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Dan fahuwa mas'ulun anhum yaumal qiyamah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Ghazali. Hal ini menunjukkan betapa beratnya menjadi pemimpin, betapa pertanggungjawabannya itu sangat luas, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Hanya ada dua kata yang bisa melekat pada pemimpin tadi, imamun adil. Jika imam itu adil, jika pemimpin itu adil, maka akan dapat mendapatkan tempat mulia di sisi Allah. Sedangkan imamun jair, pemimpin yang curang, pemimpin yang zalim, pemimpin yang memperkaya diri sendiri, maka akan mendapat kebencian dari Allah dan diancam oleh neraka. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada bagian akhir dari khutbah ini, mari kita renungkan sebuah ungkapan yang dinisbatkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, innama tuqamud duwalu bil adli. Apabila suatu negara ditegakkan dengan keadilan, dipimpin dengan cara adil, walau kana ahluha kuffaron, andaikan yang dipimpinnya itu kebanyakan masyarakat kafir, andaikan yang dipimpinnya itu adalah orang-orang kafir, maka negara itu akan mendapatkan kemakmuran dan keadilan.
Wala taquma bidzulmi, namun suatu negara apabila dipimpin dengan cara zalim, dengan cara curang, dengan cara yang tidak baik, walau kana ahluha muslimun, kendati pun rakyatnya, kendati pun orang yang dipimpinnya itu kebanyakan orang Islam atau seluruhnya adalah orang-orang muslim, maka akan mendapatkan kehancuran karena ketidakadilan itu. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita lihat diri kita masing-masing. Warrajulu ra'in fi ahli, dan setiap kita, setiap saya, setiap diri kita adalah pemimpin. Fi ahlihi, untuk keluarganya. Kita semua akan dimintai pertanggungjawaban tentang istri kita, tentang anak kita, dan tentang cucu kita. Wa huwa mas'ulun ar-ra'iyati. Inilah yang kita beratkan, oleh karena itu anak kita, cucu kita, istri kita harus kita didik untuk selalu taat beragama. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, karena kita akan kembali ke alam baka. Begitu juga pemimpin, para pemimpin pun akan kembali ke alam baka dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.